أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas tentang video seorang calon mubalek atau santri yang ada di Jokam ketika saringan atau mau tes di Kediri dan juga Kertosono. Mari kita sama-sama melihat videonya. Di video tersebut ada seorang santri atau calon kiriman mubalik atau CKM ya, yang sedang dites Quran dan juga Al-Hadisnya oleh seorang pengetes atau seorang guru di sebuah pondok, yaitu mereka itu mengkaji Al-Quran dan juga Al-Hadis, yaitu berbentuk himpunan atau ringkasan per bab yang di video kemarin sudah kita bahas. Dan di sini pun juga ada, saya juga punya, ini Al-Quran saya, persis seperti milik para santri-santri tersebut. Di sini ada 4, itu yang ditumpuk sini ya. Ini Al-Quran saya, Al-Quran yang saya maknani, dan juga Al-Hadis yang saya maknani. Sama persis seperti milik santri tersebut. Dan juga saya tidak mengoreksi atau kebaikan-kebaikan atau keinginan baik untuk memperdalam agama atau memperbaiki seorang santri, karena bagaimanapun seorang santri tersebut pengen memperbaiki diri atau pengen memahamkan diri di dalam agama. Kemudian metode cara mengaji mereka yaitu memaknai Al-Quran dan juga hadis makna per kata, seperti di santri Nahdien yaitu Bandongan atau Sorogan. Persis, akan tetapi mereka mengklaim bahwa ngaji yang mangkul itu ya seperti mereka, yaitu ketika kita mendatangi seorang guru atau di majelis, kemudian guru membacakan memaknai, dan kemudian santri ikut mentranslate atau menulis terjemahan dari kata per kata tersebut. Nah, kemudian yang ingin saya bahas yaitu model-model seperti ini pun juga banyak, yaitu model membaca kitab seperti ala-ala Jokam seperti itu, ternyata itu di daerah yang lain atau di komunitas yang lain itu juga ada seperti ini. Kita lihat ada seorang santri Ibtidaiyah atau MI ya, kalau kita nyebutnya Madrasah Ibtidaiyah, itu membaca sebuah kitab. Ramadan lan puasa ing dalem bulan Ramadan, wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah, sapa man wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring bait apane sabilan dalam. Nah, di video tersebut ada seorang santri kelas 2 MI, yaitu sedang membaca kitab Safinatun Najah atau kitab fikih Syafi'i yang persis seperti yang ada di Jokam. Nah, kalau kita ngaji di Jokam atau mondok di Jokam, kemudian mengambil makna Jawa, nah, kemudian cara membacanya persis seperti yang anak kecil tersebut baca. Jadi kalau model-model seperti itu, anak-anak Ibtidaiyah itu di Nahdien itu sudah banyak yang bisa baca seperti itu. Insya Allah ini kitabnya yang dibaca oleh santri tersebut ya, atau anak kecil tersebut. Nah, itu di halaman 2 di kitab Safinatun Najah.
Jadi, ketika kita itu membaca kitab, kemudian jika kita itu tidak memahami kalam Arab atau kita tidak memahami nahwu dan juga sorof, maka kemungkinan besar kita akan salah dalam memahami isi kitab tersebut atau apa maksud dari hadis maupun keterangan dari para musonef atau penyusun kitab. Nah, kemudian saya juga akan mencoba membacakan apa yang dibacakan santri tersebut. Ya. Dan saya akan mencoba membacakan dengan makna Jawa persis seperti anak kecil itu baca dan juga persis seperti yang ada di Jokam. Faslun utawi iki iku fasal, yaitu di sini menyimpan mubtada yang mahdhuf atau yang tersembunyi. Iku faslun adalah fasal. Arkanul Islami utawi rukun-rukun Islam iku khamsatun ana 5. Rupane syahadatun an la ilaha illallah, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan ngedekake salat. Wa itauz zakati lan nekake zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso ing wulan Ramadan. Wa hijjul baiti lan haji ing bait man wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring bait apane sabilan dalane. Lah ini kalau kita tahu nahwu sorof itu kita baca apane iki iku. Lah itu kalau tidak tahu nahwu sorof ya hanya ngikut apa yang guru baca, padahal itu ada ilmunya. Kita membaca apa nih sabilan dalane, itu jalannya, itu yaitu di sini ada tamyiz atau penjelas. Kemudian kalau kita membaca iku, berarti di situ sebagai khobar, utawi itu sebagai mubtada, utawi arkanul islami, ada pun rukun Islam iku khamsatun. Lah khamsatun di sini sebagai khobar. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita itu mempelajari ilmu nahwu dan juga ilmu sorof, maka kita tidak akan salah dalam memahami kalam Arab. Ya, alhamdulillah Allah menitipkan sedikit ilmu kepada saya. Jadi aktivitas atau kegiatan saya yaitu mengajar bahasa Arab atau mengajar nahwu sorof, membaca kitab kuning seperti ini. Jadi saya juga alumni Jokam yang qadarullah diberikan sedikit ilmu, sedikit-sedikit bisa membaca kitab. Seperti itu. Kemudian agar videonya tidak panjang, bahwa di pondoknya Jokam itu sedikit sekali yang bisa nahwu sharh, atau mungkin bahkan tidak ada ya. Mungkin ada yang ngaji keluar, tapi yang benar-benar paham itu memang benar-benar sangat sedikit. Karena yang saya rasakan itu, saya pun pernah belajar, tapi saya juga tidak paham dan bukan menjadi prioritas. Masalahnya seperti itu. Padahal seorang santri itu seharusnya benar-benar matang di dalam membaca kitabnya. Nah, jadi setelah matang membaca kitab baru lulus dari pondok. Tapi di Jokam tidak. Coba kita lihat ya, yang ada di mana ya ini, di santri pelosok. Baik. Nah, di sini ada sama-sama di Kediri ya. Tapi ini di pelosok atau di pondoknya Kiai Jazuli. Nah, di situ para santrinya itu lulus atau wisuda Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu dan juga di ilmu gramatika bahasa Arab itu
ketika kita santri itu kita mempelajari Jurumiyah, Imriti dan juga kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, ini bisa dikatakan standar seorang santri atau standar seorang ustadz. Nah, itu sebenarnya harus bisa membaca kitab atau lulus nahwunya itu sampai Alfiyah Ibnu Malik, atau di kitab yang lain bisa mungkin ada Qatrun Nada, atau juga benar-benar paham di dalam Jurumiyah. Itu standar utamanya itu sebenarnya itu, atau standar minimalnya. Jadi bisa dikatakan sebagai ustadz atau mubalek itu ya harus seperti santri-santri yang ada di pelosok seperti itu. Jadi wisuda atau benar-benar mutkin atau khatam atau faham di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Jadi jangan kira mereka-mereka ini tidak bisa baca kitab ya. Jadi yang seperti mereka ini yang standar yang bisa baca kitab itu ya seperti mereka yang wisuda Alfiyah Ibnu Malik. Jadi jangan seperti orang-orang jahil yang mengatakan hanya menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait itu kemudian hafal tapi tidak paham lah. Ini statement atau pertanyaan orang-orang jahil. Ya karena mereka menghafalkan itu supaya untuk memahami di dalam membaca kitab gitu loh, untuk memahami kalam-kalam Arab. Jadi gimana kita bisa membaca kalam Arab ya kayak Jokam seperti itu. Coba satu saja santri Jokam yang khatam atau paham Alfiyah Ibnu Malik ya, tunjukkan yang benar-benar santri alumni pondoknya. Nah, saya juga alumni tolib di sana ya. Tapi saya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi jenengan lebih mantap mana ketika seorang guru atau ustadz atau mubalek bisa baca kitab dan juga tidak. Yang pemirsa nilai sendirilah, nanti bisa komen di kolom komentar. Kita bisa sharing kok. Dan sini tidak ada rasa untuk menjatuhkan kredibilitas atau kesantrian mereka ya. Tidak. Akan tetapi ini sebagai perbandingan bahwa jangan sampai kita itu merasa jumawa atau merasa sombong bahwa wah kita itu gurunya jagat. Wah, seakan-akan tidak ada ilmu di luar yang paham tentang ilmu, hanya kita saja. Kemudian mengklaim bahwa universitas ya kan gitu, universitas WB ya. Padahal tidak ada kampusnya. Kalau di santri atau di pondok-pondok Nahdliyin atau yang lain itu ada yang namanya Ma'had Ali. Yang Ma'had Ali itu memang pondok atau kelas mahasantri yang di situ memang kelas-kelas tinggi ya yang ngaji di situ, atau ya kuliah ya kuliah. Kelasnya mereka itu memang perkuliahan. Jadi benar-benar kuliah tenan gitu loh, tidak halu di. Nanti ya pemirsa bisa cek-cek sendirilah apa itu Ma'had Ali, kemudian pengajarannya seperti apa, materi yang diajarkan seperti apa, itu antum-antum cari sendiri saja ya. Kemudian, apakah di Jokam itu ketika pengetesan itu saringan itu ada seperti video tersebut? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya dulu bang? Muhammad Ridwan Afifah. Kelas berapa bang? 3 sanawiyah? SD. Oh 3 SD, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Ada, tahu tulisan al-kalamu bang? Mana bang? Diawali apa itu bang? Al. Isim il huruf bang? Isim. Apa tanda isimnya? Al. Diawali? Al. Nadanya isim. Walismu bitamnini walabdi urif warfi abdin wabilamin walif. Ada berapa tanda-tanda isim? 4. Apa saja? 1 tanwin, 2 diawali al, 3 diawali jar, 4 bisa dijarkan. Nadamnya? Walismu bitamnini walabdi urif warfi abdin wabilamin walif. Yang tidak bertanwin, isim yang tidak bertanwin itu ada berapa? 3. 1 Satu karena ada al, 2 menjadi mudhaf, 3 isim ghairul munsharif. Al-kalamu bertanwin atau tidak bertanwin? Tidak bertanwin dikarenakan ada al. Kalau alnya tidak ada, bunyinya bagaimana bang? Kalamun. Baik. Nah, di saringan atau di pengetesan lulus menjadi mubalik di Jokam, apakah ada pengetesan seperti santri kecil tersebut ya kan gitu? Di tes ilmu nahwunya, bagaimana memahami gramatika bahasa Arabnya, kemudian bisa baca Arab gundul apa enggak kan gitu. Jadi sepertinya itu belum ada. Jadi kita itu
harus meningkatkanlah keilmuan atau kredibilitas kita sebagai seorang mubalek ya. Jadi harus benar-benar belajar. Jadi saya pun sampai di titik ini pun belajar lagi, kurang lebih sekitar 4 tahun ya. Saya itu mungkin mulazama atau mondok atau apapun lah istilahnya, ngaji, belajar seperti ini, seperti santri-santri di luar Jokam ya kan. Jadi ketika kita itu tidak ada referensi atau kita itu tidak melihat atau keilmuan yang lain karena kita sudah memandang rendah ya, sebenarnya kita itu malu bahwa ilmu kita itu tidak ada apa-apanya sebenarnya gitu, dibandingkan mereka-mereka yang anak-anak kecil tersebut loh, yang sudah ada di video-video yang saya tampilkan itu sudah kecil-kecil, sudah ngewes itu nahwu dan juga ilmu sorofnya, baca kitabnya hampir ngewes ini kalau dibandingkan mubalik Jokam yang yang mubalik yang gede-gede itu, coba dibandingkan sama mereka kan keilmuannya coba. Kemudian juga ada yang namanya ini membaca mengi'rab ya, lebih tepatnya ini ada di video di sini, kita tes. Wa yajibu fi'il mudhari' i'rabnya rafa karena sepi dari amil nasab dan amil jazm ala huruf jar man mausul afsadah menjadi sila daripada al-fat man dan termasuk fi'il madhi menyimpan fa'il itu berupa man. Hu ini maf'ul bih daripada lafaz afsada. Ai soma dibaca soma karena menjelaskan maf'ul bihu maka harus sama-sama nasab. Ai soma ramadhana, ramadhana dibaca fathah dan jer. Kenapa? Karena isim ghair munsharif jadinya dengan fathah. Di video tersebut ada seorang, mungkin beliau guru tapi beliau santri, beliau sedang mengi'rab kalam Arab. Jadi ya seperti ini, standar dai atau ustadz itu sebenarnya seperti ini. Sebagai mubalek harus bisa membaca kitab dan juga bisa mengi'rab, ya kan, standarnya itu. Jadi kalau mubalek Jokam itu merasa jumawa, merasa jadi gurunya jagat, coba sharing keilmuan dengan mubalek yang ada di luar Jokam. Pasti kita nanti akan malu sendiri gitu. Bahkan kita i'rab itu apa kita tidak tahu. Ya kan seperti itu. Saya juga akan mencoba mengi'rab ya. Yang saya baca tadi kan yang sudah ada harokatnya. Di sini ada yang benar-benar Arab gundul. Saya akan membaca dan juga mengi'rab seperti di video tadi. Nah, ini benar-benar gundul ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu. Ini isim dibaca rofa atau dibaca dhammah karena dia sebagai isim mufrad. Abi dibaca kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Ad-dunya ini sebagai mudhof ilaih, akan tetapi kedudukannya itu majrurnya menggunakan fathah. Wal Baihaqi dibaca kasroh karena ada wawu atof yang maktuf dengan ad-dunya yang kedudukannya juga majrur, kemudian makanya dibaca kasroh. An Abi ini dibaca kasroh karena ada huruf jar'an. Abi Hurairata ini dibaca fathah ya, tapi kedudukannya ini majrur karena dia isim ghairu munsharif, maka dia dibaca fathah karena majrurnya menggunakan fathah. Radiya ini fi'il madhi, kemudian Allahu karena fi'il madhi ini mabni ya, dia tetap akan radiya, dia tidak mu'rab. Allahu ini kedudukannya sebagai fa'il ya kan, makanya dibaca dhammah, marfu' bil dhammah li'annahu ism mufrad. Nah, saya akan baca pakai Indonesia saja. Anhu ini jar yang bersambung dengan dhamir hu. Hadara ini hadir, hadara ini fi'il madhi. Sopo, malakul ini adalah sebagai fa'il, malakul mauti ini dibaca kasrah karena dia sebagai mudhof ilaih. Rajulan ini dibaca fathah ini karena dia sebagai maf'ul bih. Nah gitu. Kenapa dia dibaca tanwin? Karena tanda isim harus ada salah satunya itu tanpa atau hadir atau dhahir di dalam isim. Jadi kalau ada ar-rajula
itu ar-rajulu, ya kan, itu sudah ada alnya maka tidak dikasih tanwin, tapi kalau tidak ada alnya maka dibaca rojulan. Sebenarnya seperti itu ya. Baca kitab seperti itu. Jadi saya siap kalau mau ada yang mengetes membaca kitab saya. Jadi insya Allah saya siap kalau saya mau tes saringan itu ya, tes saringan dan juga tes Kediri Kertosono sebagai mubalek. Ya mungkin sebagai guru bujang ya, karena saya masih bujang, atau sebagai mubalik pusat, itu insya Allah saya siap. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Saya menasihatkan kepada para santri-santri atau tolib-tolib yang ada di Jogam untuk selalu terus memperbanyak keilmuan atau kepo atau haus terhadap ilmu, sehingga jangan takut untuk membuka-buka atau mencari referensi-referensi yang lain, ya kan, atau belajar kepada ustadz-ustadz atau dai-dai yang ada di luar Jogam, karena sebenarnya kita itu sangat ketertinggalan, sangat jauh, ya kan gitu. Dan juga saya nasihatkan kepada para mubalik-mubalik Jogam, jangan sampai merasa jumawa atau merasa sombong bahwa dirinya itu sudah gudangnya ilmu atau sebagai gurunya jagat. Padahal mungkin keilmuannya masih setetes air saja. Padahal di lautan itu masih banyak air, atau ilmu itu masih banyak, masih luas. Kan gitu. Tayyib, mungkin nasihat yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Jika banyak kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.